Masih di seputar Monsterverse cuy. Kalau kemarin kan kita udah ngebahas Godzilla dan juga Kong versus King Kong KW dan Godzilla KW, anjay. Sekarang kita bakalan throwback dulu ke film Godzilla pertama versi Monsterverse ya, dimana Godzilla bakalan menghadapi monster Muto. Selamat datang di Godzilla. Di awal film, sebuah helikopter bertanda Monarch terlihat terbang di atas Filipina pada tahun 1999 menuju ke sebuah area pertambangan. Setibanya di lokasi, Dr. Ishiro Serizawa bersama asistennya yaitu Dr. Vivienne Graham langsung melakukan penyelidikan. Dengan ditemani tim kecil, mereka menemukan kerangka fosil raksasa dan dua spora di dalam gua bawah tanah yang sangat besar. Salah satunya sudah menetas. Tak jauh dari sana, mereka juga menemukan terowongan yang membentang hingga ke permukaan, seolah digali secara paksa dari dalam gua. Di pintu keluarnya tampak jejak kaki raksasa besar yang mengarah langsung ke laut. Beberapa hari kemudian, cerita berpindah ke kota Janjira, Jepang. Pagi itu, Joe Brody, seorang insinyur di pembangkit listrik tenaga nuklir Janjira, tampak gelisah saat bersiap berangkat kerja. Istrinya Sandra sempat mengingatkan kalau hari itu adalah ulang tahunnya. Bahkan Ford, anak mereka, sudah menyiapkan kejutan kecil untuk sang ayah. Joe dan Sandra bekerja di pembangkit yang sama. Setibanya di kantor, Joe menerima laporan tentang aktivitas gempa aneh yang polanya mirip dengan kejadian misterius di Filipina. Sementara itu, Sandra dan timnya ditugaskan mengecek anomali di area reaktor. Saat Joe masih menelaah data, guncangan kuat tiba-tiba terjadi. Demi mencegah hal terburuk, ia pun langsung mematikan seluruh generator. Di sisi lain, Sandra dan timnya menemukan kebocoran parah di salah satu reaktor. Situasi pun berubah kacau, dan mereka berusaha menyelamatkan diri dari paparan radiasi. Joe menunggu dengan cemas di balik pintu pengaman, berharap Sandra bisa keluar. Namun lewat sambungan telepon, Sandra justru meminta Joe untuk menutup pintu itu. Ia sadar tak punya cukup waktu untuk selamat, dan itu satu-satunya cara untuk mencegah radiasi menyebar ke seluruh kota. Dengan hati hancur, Joe pun menuruti permintaan istrinya dan menutup pintu penahan kontaminasi. Joe terpaku dan tak sanggup berbuat apa-apa saat melihat Sandra terjebak di balik pintu pengaman. Belum sempat ia mencerna kejadian itu, gempa kembali mengguncang dan kali ini meruntuhkan salah satu reaktor. Dampaknya terasa hingga ke sekolah Ford. Anak itu hanya bisa terpaku saat melihat pembangkit tempat orang tuanya bekerja hancur di depan matanya. 15 tahun berlalu, Ford kini menjadi petugas penjinak bom di Angkatan Laut AS atau Amerika Serikat. Saat sedang cuti, ia pulang ke rumah dan disambut hangat oleh istrinya yaitu si Ellie serta anak mereka yaitu si Sam. Momen keluarga itu mendadak terputus ketika telepon berdering. Ford mendapat kabar kalau ayahnya yaitu si Joe Brody ditangkap polisi Jepang karena nekat masuk ke zona karantina nuklir Janjira. Tanpa banyak pikir, Ford pun langsung terbang ke Jepang. Di Tokyo, Ford menjemput Joe di kantor polisi lalu diajak ke tempat tinggal ayahnya. Rumah itu berantakan dan penuh clipping koran tentang tragedi kebocoran reaktor 15 tahun yang lalu. Jelas terlihat Joe tak pernah move on dan terus menyelidiki kejadian tersebut. Itulah alasan ia menerobos area terlarang. Ford mencoba mengajak ayahnya ke San Francisco, tapi keesokan paginya Joe mengaku ingin kembali ke Janjira. Ia yakin insiden dulu bukan bencana alam. Ada sesuatu yang disembunyikan dan ia punya data untuk membuktikannya. Joe hanya ingin mengambil satu disket penting yang tertinggal di rumah lama mereka. Akhirnya mereka berdua pergi ke Janjira, kota mati yang ditinggalkan sejak kebocoran nuklir waktu itu. Di perjalanan, Joe melepaskan masker pelindungnya. Udara di sana ternyata sudah bersih dari radiasi cuy, persis seperti dugaan Joe selama ini. Sesampainya di rumah lama, Joe menemukan disket yang ia cari, sekaligus foto mendiang istrinya. Namun belum sempat lama, suara helikopter terdengar. Beberapa petugas bersenjata datang dan langsung mengamankan mereka. Joe dan Ford dibawa ke area reaktor. Di dalam fasilitas itu mereka melihat sebuah objek raksasa yang bercahaya. Di sana juga ada Dr. Serizawa dan organisasi Monarch yang sedang meneliti benda tersebut. Setelah tahu Joe pernah bekerja di reaktor ini, Serizawa bersedia mendengarkan penjelasannya. Joe memaparkan soal gelombang elektromagnetik aneh yang terdeteksi saat tragedi dulu. Data itu membuat Serizawa sadar akan satu hal mengejutkan. Makhluk di hadapan mereka ternyata telah memakan energi nuklir dari reaktor. Hasil pengukuran menunjukkan kalau radiasinya itu nol selama 15 tahun. Makhluk itu menguras energi dari 3 reaktor dan kini energinya sudah penuh. Artinya makhluk tersebut akan segera menetas. Demi mencegah bencana, Serizawa memerintahkan objek itu untuk dihancurkan. Mereka pun menyetrumnya dengan tegangan tinggi. Perlahan gelombang energi menghilang seolah makhluk itu telah mati. Tak lama kemudian, benda itu ternyata belum mati.
Sesuatu keluar dari dalamnya, mengamuk dan langsung menghancurkan area sekitar. Makhluk itu bahkan mematikan seluruh aliran listrik. Saat generator darurat menyala, sosok makhluk raksasa itu terlihat jelas. Kepanikan pecah, semua orang berlarian menyelamatkan diri. Ford masih terjebak di dalam mobil dan berteriak minta tolong. Beruntung, amukan makhluk itu justru merobohkan struktur di sekitarnya, membuat Ford bisa keluar. Namun sesaat kemudian, ia melihat ayahnya tertimpa reruntuhan. Dari belakang Ford, makhluk raksasa itu muncul, lalu terbang meninggalkan Janjira. Siang harinya, kota itu pun berubah menjadi neraka. Korban bergelimpangan di mana-mana. Seri Jawa kemudian bertemu dengan Hampton, pemimpin baru operasi Monarch. Saat ditanya siapa yang perlu dilibatkan, Seri Jawa pun menunjuk Joe dan Ford. Keduanya dibawa dengan helikopter. Tapi di tengah perjalanan, kondisi Joe malah memburuk. Tak lama kemudian, ia pun meninggal dunia. Helikopter mendarat di kapal induk Saratoga, markas Monarch. Di sana, makhluk yang menyerang Janjira resmi diberi nama Muto. Operasi ini dipimpin oleh Laksamana William Stans dengan satu tujuan, yaitu melacak dan menghentikan Muto secepat mungkin. Ford yang masih berduka dipanggil menemui Serizawa dan Vivienne. Di sanalah ia mengetahui asal-usul Monarch. Semuanya bermula pada tahun 1954 saat aktivitas nuklir di Laut Dalam membangunkan makhluk purba. Uji coba bom nuklir di era 1950-an ternyata bukan sekedar tes senjata, melainkan usaha untuk membunuh predator alfa yang telah hidup jauh sebelum manusia. Makhluk itu hidup dari radiasi. Saat radiasi berkurang, ia bersembunyi di dasar laut dan di perut bumi. Makhluk itu adalah Godzilla. Serizawa lalu menjelaskan kalau 15 tahun yang lalu, Monarch menemukan fosil makhluk mirip Godzilla di Filipina. Makhluk itu mati karena dua spora raksasa. Satu tetap normal dan satu lagi menetas saat digali. Setelah menetas, makhluk itu mencari radiasi dan akhirnya sampai ke Janjira. Di sanalah ia bersembunyi selama 15 tahun, menyerap energi nuklir hingga berubah menjadi Muto. Ford bertanya kenapa Muto tidak dimusnahkan sejak awal. Vivienne menjelaskan kalau Muto itu menyerap radiasi langsung dari reaktor. Jika dibunuh, radiasi itu bakal lepas dan membahayakan jutaan orang. Karena itu, Monarch hanya mengawasinya saja. Masalahnya, Monarch tidak tahu bahwa Muto itu bisa memancarkan gelombang elektromagnetik, sama seperti yang ditemukan oleh Joe dulu. Saat Ford diminta menjelaskan riset ayahnya, ia pun mengaku tak terlalu paham. Selama ini, ia mengira ayahnya itu hanya terobsesi. Kini Ford sadar kalau Joe itu benar. Ford teringat ucapan ayahnya soal makhluk itu yang seolah memanggil sesuatu lewat gelombang biosonar. Serizawa yakin kalau panggilan itu pasti mendapatkan jawaban. Artinya, Muto kemungkinan tidak sendirian. Ford khawatir bencana yang lebih besar akan terjadi, namun Serizawa percaya alam selalu menjaga keseimbangannya sendiri, dan baginya Godzilla adalah kunci dari keseimbangan itu. Usai pertemuan, Ford bersiap pulang ke San Francisco. Ia terbang dengan helikopter dan transit di Hawaii. Setibanya di sana, Ford naik kereta menuju bandara. Di dalam kereta, ia melihat seorang anak kecil yang terpisah dari orang tuanya. Ford pun menolong anak itu dan berjanji mengantarkannya saat kereta berhenti. Sementara itu di kapal induk, Monarch mendeteksi kapal selam nuklir Rusia yang hilang di Pasifik Utara, dekat Hawaii. Tim pun langsung diterjunkan ke lokasi. Di sana mereka menemukan bangkai kapal selam tersebut, dan yang lebih mengejutkan lagi, Muto sedang melahap material nuklir di dalamnya. Di saat yang bersamaan, sensor Monarch menangkap sinyal lain yang bergerak mendekati Muto. Setelah dianalisis, Serizawa langsung paham apa yang sedang terjadi. Ia pun segera menuju ke Hawaii. Di Hawaii, situasi mendadak kacau. Turis panik melihat helikopter dan jet tempur terbang rendah di atas kota. Ford yang masih di dalam kereta ikut menyaksikan manuver itu. Militer bersiap menyerang, tapi Muto lebih dulu menghentakkan kakinya dan memancarkan gelombang elektromagnetik. Listrik pun langsung padam, pesawat kehilangan kendali dan seluruh kota gelap gulita. Termasuk kereta yang ditumpangi oleh si Ford. Tak lama kemudian, monster kedua terdeteksi muncul dari laut. Lewat teleskop, Serizawa melihat sosok raksasa yang bergerak menuju ke kapal induk. Makhluk itu menyelam tepat di bawah kapal, lalu melaju ke arah Hawaii. Kepanikan pun pecah. Warga berlarian, sementara ukuran makhluk itu memicu gelombang besar yang menghantam pesisir seperti tsunami. Sesaat kemudian, sosok raksasa itu akhirnya muncul di kota. Listrik kembali menyala. Dalam cahaya yang redup, Muto terlihat sudah mengamuk di pusat kota. Militer pun mencoba menghentikannya, tapi Muto justru menyerang kereta yang ditumpangi oleh Ford, membuat situasi makin kacau. Di tengah kepanikan, sepasang kaki raksasa lainnya melangkah masuk ke kota, dan itu adalah Godzilla.
Siang harinya, Hawaii tinggal puing-puing, kota porak-poranda, tapi Ford berhasil menepati janjinya dengan mengantarkan anak kecil yang ia tolong kembali ke pelukan orang tuanya. Ford mulai menyadari kalau militer mengerahkan pasukan besar-besaran untuk memburu para monster. Beberapa kapal induk terlihat berlayar di lautan, seakan mengiringi pergerakan Godzilla. Di dalam kapal induk, Monarch menemukan fakta penting, yang selama ini merespon panggilan Muto ternyata bukan Godzilla, ada makhluk lain. Serizawa langsung memerintahkan pencarian ke Nevada. Saat spora Muto dulu ditemukan, ternyata ada 2. Satu mati dan satu lagi menetas dan jadi Muto jantan. Spora yang tidak aktif disimpan di fasilitas limbah nuklir Nevada. Tim Monarch pun bergerak ke sana. Di lokasi, mereka menemukan kejanggalan besar. Salah satu tempat penyimpanan limbah nuklir berlubang, seolah dihancurkan dari dalam, dan seluruh limbah lenyap. Tak lama kemudian, Muto kedua terlihat berjalan menuju kota. Makhluk itu bergerak ke arah Las Vegas. Kota tersebut langsung hancur saat dilewati oleh Muto betina yang ukurannya jauh lebih besar, meski tak memiliki sayap ya. Saat itulah Monarch sadar kedua monster itu berbeda jenis kelamin. Sinyal yang selama ini terdeteksi ternyata adalah panggilan untuk kawin cuy, antara Muto jantan dan Muto betina. Mereka berburu radiasi untuk berkembang biak. Para petinggi Monarch mengusulkan rencana ekstrim, yaitu memancing Muto dan Godzilla, lalu memusnahkan semuanya dengan bom nuklir. Vivien langsung menolaknya karena radiasi justru menjadi makanan monster-monster itu. Serizawa juga menegaskan bahwa Godzilla adalah penjaga keseimbangan alam dan seharusnya dibiarkan menghadapi Muto. Namun Laksamana Stance ini tak mau menunggu cuy, ia tetap ngotot memakai bom atom. Di saat yang bersamaan, Ford tiba di California dan mendapatkan kabar kalau Muto betina bergerak ke San Francisco. Ia melihat kereta yang membawa hulu ledak nuklir menuju ke kota. Dengan keahliannya sebagai penjinak bom, Ford pun meminta izin untuk ikut menangani bom tersebut, sekaligus berharap bisa menemui keluarganya. Ia menelepon Ellie yang ketakutan, berjanji akan datang keesokan hari untuk mengevakuasi mereka. Ford juga memperingatkan soal rencana penggunaan bom nuklir. Ford pun ikut dalam rombongan kereta pembawa bom. Sepanjang perjalanan, situasi semakin kacau. Jalanan dipenuhi oleh warga yang berusaha menjauh dari jalur monster. Di markas Monarch, Serizawa masih berusaha membujuk Stance agar membatalkan rencana nuklir, tetapi tetap gagal cuy. Sementara itu, kereta pembawa bom tiba-tiba berhenti akibat ledakan di jalur depan. Para tentara turun untuk mengecek terowongan. Jalurnya terlihat aman. Tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Begitu kereta berjalan lagi, Muto mendadak muncul dan langsung menyerang. Bom-bom nuklir di dalam kereta langsung dilahap begitu saja. Ford terpental dan jatuh ke sungai, tak berdaya melihat semuanya. Keesokan harinya, Ford sadar dan melihat helikopter membawa sisa bom yang berhasil diselamatkan. Ia pun dievakuasi. Bom itu kemudian dibawa ke Teluk San Francisco dengan rencana memancing Muto ke laut lalu meledakannya di sana. Kota pun dievakuasi total. Ellie memasukkan Sam ke bus evakuasi, sementara ia sendiri tetap tinggal untuk bertugas sebagai perawat. Monarch menyadari kalau Godzilla akan melewati jembatan utama, sementara bus-bus evakuasi termasuk yang membawa Sam masih ada di sana. Militer bersiaga dengan tank. Godzilla akhirnya muncul. Di tengah kepanikan, bus Sam berhasil lolos, meski Godzilla menghancurkan sebagian jembatan. Militer bersiap menyalakan bom nuklir, tapi gelombang elektromagnetik kembali melumpuhkan semuanya. Kendaraan mati, pesawat jatuh. Dari udara, Muto jantan muncul sambil membawa bom nuklir. Tak lama kemudian, Muto betina muncul dari kabut hitam. Keduanya bertemu di San Francisco, lalu kawin. Enggak kawin cuy. Bom itu diserahkan ke Muto betina, lalu dibawa ke sarangnya. Karena bom kini berada di pusat kota, militer meminta Ford mematikannya atau memindahkannya ke laut. Ford dan timnya langsung diterjunkan. Di saat yang sama, Muto jantan menghadang Godzilla dan pertarungan besar pun pecah. Ford dan timnya turun ke lokasi bom dan menemukan Muto betina sedang mengerami telur-telurnya. Godzilla muncul dan langsung diserang oleh Muto betina. Memanfaatkan momen itu, Ford bergerak menuju ke bom. Namun waktu tak cukup untuk menjinakkannya. Satu-satunya pilihan adalah memindahkan bom ke dalam laut. Sebelum pergi, Ford menyiram telur-telur Muto dengan bensin dan meledakannya. Seluruh telur pun langsung hancur. Muto betina pun ngamuk. Di saat bersamaan, tubuh Godzilla menyala biru dan ia menyemburkan napas atom. Muto jantan menyerang dari udara, membuat Godzilla sempat terdesak dan tertimbun reruntuhan. Di pantai, situasi makin kacau. Ford berhasil mengatur kapal pembawa bom menuju ke laut, tapi mesinnya mati akibat EMP. Saat Muto betina hampir menyerangnya, Godzilla tiba-tiba muncul dari belakang.
Dengan serangan terakhir, Godzilla pun menyemburkan napas atom langsung ke mulut Muto betina dan menewaskannya. Mesin kapal pun kembali hidup. Kapal melaju ke tengah laut. Ford pingsan tapi berhasil diselamatkan helikopter tepat sebelum bom meledak di dalam laut. Keesokan harinya, San Francisco porak-poranda. Tubuh Godzilla terlihat tergeletak dan tak bergerak. Ford pun panik mencari Ellie di pusat pengungsian. Di tempat lain, Serizawa melihat Godzilla membuka matanya. Ia ternyata masih hidup. Akhirnya, Ford bertemu kembali dengan Ellie bersama warga lainnya. Mereka pun menyaksikan Godzilla bangkit dan berjalan kembali ke laut. Orang-orang bersorak menyebutnya Raja Para Monster, sang penyelamat kota. Dan cerita pun selesai. Oke cuy, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.